ya. Kaidah waresnya, kaidah usuliyahnya waras atau kaidah umum itu bahasan ketiga, ya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu mem jamak. Tolong ini mem jamak, ya, saya kasih waktu 2 menit dibaca sendiri, nanti baru saya kasih penjelasan. Cepat, fokus. Hamzahnya hamzah kotok, ya. Hamzahnya hamzah kotok. Untuk waras membaca silah mim jamak dengan dibaca atul 6 harokat. Contoh waminhum ummiyuna waminhumu ummiyuna. Kenapa 6 harokat? Karena setelah disilakan itu terjadi peristiwa hukum mat munfasil. Nah, mat munfasil ini untuk waras 6 harokat. Atul atau alisba, silahkan Anda mengistilahkan, boleh milih. Nah, itu aja dimanapun berada dalam Al-Quran. Yang berarti kalau setelah mim jamak itu bukan hamzah kotok, ya, itu tidak apa, tidak disebut, tidak disilahkan hak kinayahnya. Tolong hak kinayah sekarang. Hak kinayah, ya, bahasan keempat. Hak kinayah itu saya kasih waktu sampai baliknya 4 menit. Ayo, fokus. Mainkan stabilo. Cepat.
Nah, oke. Hak kinayah. Hak kinayah itu biasa disebut juga hak domir. Hak domir atau hak kinayah adalah hak yang menunjukkan ya domir mufrad mudzakkar goib. Jadi mungkin hu, mungkin hi, ya mungkin hu, mungkin hi. Nah, di antara imam tujuh untuk hafes waras ini ya. Nah, untuk waras bacaannya mah hafes sama dalam hal secara umum kecuali yang dikecualikan. Jadi di sini yang nomor satu apa? Kalau sebelum hak kinayah berupa huruf mati, ya kan? Jadi membaca tanpa silah apabila terletak sebelum huruf mati. Sebelum huruf mati itu artinya sesudahnya kinayah berupa huruf mati. Lahul mulku, ya min husmuhu, ya umpamanya lagi walahul hamdu, ya robbuhul a'la, ya itu semua setelah hak kinayah atau setelah hak domir berupa huruf mati, ya. Nah, maka ini untuk wares, ya sama dengan hafes ini otomatis ya, yaitu membaca tanpa silah hak kinayah. Tanpa silah hak kinayah itu bisa juga disebut istilah tanpa silah ya, boleh disebut kosor hak kinayah, ya, atau ikhtilas hak kinayah, ya. Nah, ini yang perlu kita catat. Kosor hak kinayah itu bukan dibaca kosor dua harokat, bukan. Itu kalau bab mim jama bab huruf mat itu baru huruf matnya dibaca kosor. Tapi kalau di sini hak kinayah, maksud kosor hak kinayah adalah tanpa silah hak kinayah. Ingat-ingat. Oke. Nah, berikutnya nomor dua, kalau setelah huruf setelah hak kinayah, mungkin hu, mungkin hi, sesudahnya berupa huruf mati atau dia terletak sebelum huruf maaf, setelah hak kinayah berupa huruf hidup atau hak kinayahnya terletak sebelum huruf hidup, maka ini bacaan waras sama dengan hafes, yaitu dibaca dengan silah hak kinayah. Lahu ma, itu dibaca silah hak kinayah sama dengan hafes. Silah hak kinayah biasa disebut mat hak kinayah. Tuh, mat ya. Mat itu bukan berarti matnya seperti mat huruf mat. Kalau matnya huruf mat adalah 4 harokat atau 5 harokat atau 6 harokat. Tapi di sini artinya silah hak kinayah. Biasa juga disebut isba hak kinayah. Isba itu kalau huruf mat 6 harokat, tapi di sini isba itu artinya silah hak kinayah. Jadi lahu ma itu namanya silah hak kinayah. Ya, haknya bihi ilmun itu silah hak kinayah. Bisa juga disebut mat hak kinayah. Bisa disebut nama lain adalah isba hak kinayah. Oke, itu nama lain aja. Kalian boleh disebut perempuan boleh, wadon boleh, ya wanita silahkan, itu sama aja. Ya, oke. Kapan hak kinayah dibaca hu atau hi? Nah, ingat-ingat. Dibaca hu atau hi, dilihat baliknya itu apa? Kalau kapan di hu, dibaca hu, kapan dibaca hi? Kalau sebelum hak kinayah berupa alif atau fathah, ya, atau waw mati, atau doma, atau apa, atau huruf soheh mati, itu baca hu. Lahu, abuhu, nah, ijtabahu, nah itu kan, ya, dibaca robbuhu, lahu kan, apa sebelumnya berupa huruf doma. Tapi kalau sebelum hak kinayah kasroh atau ya mati bihi, nah itu kasroh bukan bihu.
alaihi, bukan alaihu. Tapi untuk wawasan ini, untuk bacaan hafaz, ya, kalau semuanya sebelum hak kinayah berupa ya mati, itu mesti hi. Untuk khusus hafaz ya, kecuali 2 tempat, yaitu wama ansanihu illa syaiton. Itu seluruh Imam 7 bahkan untuk hafaz saja yang baca hu. Dengan alaihullah di surat Al-Fatih. Hanya khusus untuk hafaz membaca dengan hu. Selain Imam 7 selain hafaz baca dengan hi alaihi. Jadi seperti kaidah umum di sini tadi. Berarti kalau alaihullah itu bacaan yang paling nyeleneh ya bacaan hafaz. Wa ma ansanihu illa yang sebelumnya berupa berupa ya mati seharusnya kan kalau menurut kaidah ini tadi dia baca dengan kasroh hak kinaya. Tahu-tahu hafaz baca berarti pengecualian untuk hafaz seluruh Imam 7 ya sebelum hak kinaya atau hak domir berupa ya mati itu dibaca dengan kasroh hak kinaya. Kecuali hanya untuk hafaz pada 2 tempat yaitu di surat Al-Kahfi ya, ayat berapa itu lupa saya dan dengan di surat Al-Fatihah alaihullah wa ma ansanihu illa syaiton alaihullah ya paling nyeleneh bacaannya tapi karena ini bacaan kita katanya enggak nyeleneh padahal di antara Imam 7 sekali lagi yang baca dengan hu itu hanya Pak Kafir. Oke, dah. Kecuali yang dikecualikan. Nah, ini tolong halaman 16. Ya, lafaz-lafaz tertentu yang tadi secara umum kalau hak kinayah sebelum huruf mati dia tanpa silah hak kinayah. Kalau terletak sebelum huruf hidup silah hak kinayah. Kecuali ada tempat-tempat tertentu ya, yaitu apa? Yu'tihi ya. Yu'addihi. Nah, itu dibaca ya silah hak kinayah ya. Baca dengan silah hak kinayah ya. Lafaz apa lagi? Nuwalihi juga silah hak kinayah. Nu'tihi bawahnya silah hak kinayah. Tapi untuk fa'alkih ilaihim itu bukan fa'alkihi ilaihi. Fa'alkihi ilaihim. Kalau hafaz sukun hak kinayah fa'alkih ilaihim. Kalau untuk waras tadi silah hak kinayah karena dia terletak sebelum huruf hidup. Fa'alkih ilaihim. Fa'alkihi ilaihim. Untuk bacaan waras. Kalau untuk hafaz fa'alkih ilaihim. Sukun hak kinayah. Ya, oke. Bawahnya wayat takhi faulaika. Kalau hafaz wa ya Allah wayat takhi faulaika. Nah, tapi kalau untuk waras wayat takihi ilaika. Qafnya di kasroh bukan disukun kayak hafaz. I-nya dibaca kasroh otomatis karena sebelumnya berupa huruf soal mati. Nah, terus berupa qaf yang di kasroh ya bukan huruf mati. Kalau hafaz qafnya disukun. Kalau waras qafnya di kasroh, maka di sini karena sudahnya berupa huruf hidup, maka untuk waras dibaca silah hak kinayah dan mengkasrohkan qafnya. Wayat takihi wayah Allah wayat takihi itu untuk waras. Oke, ada lagi yardohu itu sama. Jadi hanya 2 tempat ini ya. Ada lagi nomor 7 arjih ilaihim. Untuk hafaz arjih ilaihim. Apa? Hak kinayah disukun untuk hafaz. Dan tidak ada hamzah di sebelumnya. Ya, berarti qalu arjih wa akhahu arsil
fil madaini hasyirin. Itu bacaan Hafs. Tapi kalau untuk si Waras itu membaca dengan arjihi. Nah, ada hi-nya dibaca silah kinayah sebelum hak kinayah berupa hamzah sukun. Nah, ini pengecualian ya. Arjihi ilaihim. Arjih ilaihim. Kalau hafaz Waras arjihi ilaihim. Dah, tolong sekarang mat dan koster. Nah, tolong di sini ya, pendefinisian huruf mat ya. Jangan sampai kita mendefinisikan huruf mat itu alif wawu ya saja. Ya, tolong saya kasih waktu 3 menit. Ini huruf mat ini. Ya. Halaman 17. Huruf mat itu apa? Ada 3. Tolong dihafal. Cepat. Ya. Ya itu ditaruh sana aja. Dibuang. 3 menit, cepat. Mainkan stabilo, Neng. Tuang aja, Neng. Itu ada yang perlu ada yang dicuci, ada. Ya, cuci aja. Ada anunya kan, demonya kan. Mama Ida udah datang ya? Malam ya? Oh, malam minggu malah. Oh, di sana nggak nginep dong. Terus malam aja. Iya, iya. Sendoknya aja, Pak. Itu apa itu? Telurnya apa? Telur. Tolong itu telur yang sana mau kuliah nggak? Itu sana digoreng. Ya, ambil dua lah. Belum rusak kan? Belum. Ya udah, dua dioplok kayak kemarin. Nah, oke. Jadi huruf mat ada 3, itu jangan sampai Anda mendefinisikan seperti anak SD atau anak ibtidaiyah. Huruf mat itu benar ada 3, alif, wawu, ya. Tapi belum selesai, Neng, itu baru koma. Jadi jangan sampai huruf mat ada 3, alif, wawu, ya. No. Benar, alif, wawu, ya, tapi koma. Yaitu apa komanya? Alif menjadi huruf mat apabila dia ada rosem atau tidak. Sebelumnya berupa huruf berharokat fathah. Tapi sebelum itu, dilihat di Maisuro. Halo, buka Maisuro. Maisuro halaman 59. Ayo, Neng, dibuka.
Kemudian Anda saya tanya gini, jangan huruf mat aja nggak bisa, jangan harapkan ya nilai di akan muncul ya. Berarti Anda nggak serius. Udah ketemu? Tolong, siapa ini? Hostnya apa? Hostnya siapa, Neng? Halo, Iya, Bapak. hostnya siapa? Siti Husnul Khotimah. Ya, coba Siti, panggilnya Siti apa Husnul? Dibaca itu halaman 59 di Maisuro. Halaman 59 ya, Pak. Ayo. Bacain ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam mad. Bab 6, macam-macam mad. Arti mad ialah memanjangkan suara ketika membaca huruf mad atau huruf lin. Apabila terdapat huruf mad atau huruf lin, pasti ada bacaan mad atau bacaan panjang. Dan apabila tidak ada huruf mad atau huruf lin, tentu juga tidak ada bacaan mad atau bacaan panjang. Sebaliknya, apabila ada bacaan mad atau bacaan panjang, pasti ada huruf mad atau huruf lin. Dan bila tidak ada bacaan mad atau bacaan panjang, pasti juga tidak terdapat huruf mad atau huruf lin. Terus, huruf mat apa ya? Huruf mat Ya. ada 3. Adapun huruf mad ada 3, yaitu pertama, alif baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, kecuali pada fawatihus suwar. Sebagai contoh huruf mad alif yang ada rosem adalah seperti alif yang terdapat pada lafaz qola, yakni alif. Dan sebagai contoh huruf mad yang tidak ada rosem seperti alif yang terdapat pada lafaz ar-Rahman. Yakni alif kecil di samping kiri fathah untuk tanda baca Al-Quran terbitan timur tengah, atau fathah berdiri di atas huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Kedua, waw mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Sebagai contoh huruf mad waw yang ada rosem adalah seperti waw yang terdapat pada lafaz yaqulu, yakni waw sukun. Dan sebagai contoh huruf mad waw yang tidak ada rosem adalah seperti waw yang terdapat pada hak dhamir lafaz lahuma, yakni waw kecil di samping kiri huruf yang berharokat dhammah untuk tanda baca Al-Quran terbitan timur tengah, atau dhammah terbalik di atas huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Ketiga, ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Sebagai contoh huruf mad ya yang ada rosem adalah seperti yang terdapat pada lafaz tila. Dan sebagai contoh huruf mad ya yang tidak ada rosem adalah seperti ya yang terdapat pada hak dhamir lafaz bihi ilmun, yakni kepala ya di samping kiri huruf yang berharokat kasroh untuk tanda baca Al-Quran terbitan Timur Tengah, atau kasroh berdiri di bawah huruf untuk Al-Quran terbitan Indonesia. Nah, oke. Jadi huruf mat itu kayak gitu. Ingat-ingat, kalau ada huruf mat, mesti ada bacaan panjang atau bacaan mat. Kalau tidak ada huruf mat atau huruf lin, ya, tidak ada bacaan panjang atau bacaan mat. Baliknya,
Kalau ada bacaan panjang, mesti ada huruf mat atau huruf len. Kalau tidak ada bacaan panjang, mesti tidak ada huruf mat atau huruf len. Nah, kita berarti huruf mat atau huruf len harus mendefinisikannya harus akurat. Jangan alif au ya kayak gitu. Juga akurat itu. Untuk anak SD. Tidak iya. Kalian sarjana Al-Quran. Jangan seperti itu. Jadi apa? Alif, wau, ya benar itu ya. Tapi belum selesai. Alif baik ada rosem maupun tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Oke, ya. Tutupnya yang kenceng, Neng. Ya. Contoh, Yasin, ya ada bacaan panjang. Berarti ada huruf matnya. Huruf matnya berupa apa? Alif. Alifnya mana enggak ada rosem. Yasin, sin ada bacaan panjang. Berarti ada huruf matnya. Huruf matnya berupa apa? Ya, ya-nya mana enggak ada rosem. Jadi gitu loh. Jadi pertanyaan sama jawabannya itu jelas. Lahu mulku, lahu ada bacaan panjang. Berarti ada huruf-nya. Huruf-nya berupa apa? Wow, wow-nya mana enggak ada rostem. Bihi ilmun, ada bacaan panjang hi-nya. Berarti ada huruf-nya. Huruf-nya berupa ya, ya-nya mana enggak ada rostem. Itu loh. Nanti maksudnya. Jadi nun wal kolami, nun ada bacaan panjang. Berarti ada huruf-nya. Huruf-nya berupa wow, wow-nya mana enggak ada rostem. Jadi kalau kemarin Anda mendefinisikan untuk anak SD itu, ya alif wau ya, begitu wakola ada waunya enggak, ada huruf mat, iya, ada yang bilang iya, ada yang enggak, karena wau, nah, itu enggak jelas semuanya. Kalau tidak ada bacaan panjang berarti enggak ada huruf matnya. Ini saya ceritakan. Kakak kelas kalian namanya Ainun apa Ainun Mardia apa? Anda kenal Ainun Mardia? Itu bikin skripsi dengan judul ya ini huruf mat ini. Jadi ungkapan kalau ada huruf mat mesti ada bacaan panjang, ada huruf mat atau huruf lain ada bacaan panjang. Kalau tidak huruf mat atau huruf lain tidak. Sebaliknya kalau ada bacaan panjang mesti ada huruf mat, huruf lain. Itu penelitian di lapangan udah jadi skripsi, Neng. Banyak manfaat tahu-tahu. Jadi di sana dia meneliti ya diterapkan di sebuah aliyah negeri di Badage, Badagai mana ini orang Medan siapa? Orang Medan itu Kabupaten Begadai atau Bedagai? Serdang Bedagai, Pak. Apa? Serdang Bedagai. Bedaga apa? Serdang Bedagai, Pak. Ya udah gitulah. Itu asing bagi kita yang bukan dari sana. Nah, meneliti ini udah jadi skripsi. Banyak manfaat. Mereka baru, jadi kalau ada bacaan panjang itu mesti ada huruf atau huruf lain. Nah, selama ini nggak tahu, kalau nggak ada bacaan panjang nggak ini. Baliknya, nah gitu. Kita sarjana Al-Quran, jangan sampai ketularan yang huruf mat alif ya itu belum selesai sekali lagi. Ya, nah, artinya harus sembuh kalian. Ya, ingat-ingat kalian itu nanti ujian tahfidz di semester terakhir sebelum Anda ya, sebelum Anda wisuda semester terakhir ya, Anda yang program taklimat juz, tas 10 juz, tas 20 juz atau 30 juz, ujian kedua ke saya. Halo, berarti mesti ketahuan. Saya tanya huruf mat itu ada berapa? Apa definisi huruf mat? Huruf lain apa? Anda nggak paham. Anda seperti kemarin alif bau ya. Saya suruh ngulang kalian. Memalukan dan memilukan itu. Huruf mat aja nggak tuntas sarjana Al-Quran. Oke, pintu tobat masih terbuka lah ya. Nah, oke. Ini tadi huruf mat ya. Nah, yang penting lagi sekarang mat badal. Nah, kita lewati itu bahasanya sekarang yang mat badal.
Mat badal itu halaman berapa? Oh, tadi dulu itu sementara aja, langsung aja nomor 1. Bukan mat badal, halaman 19 ya. Apa? Mat mutasil. Ya toh, nomor 1. Iya, Bapak. Mat mutasil itu ya untuk mudahnya aja langsung kan masa mat mutasil aja. Tapi ya selalu saja ya mahasiswi baru di dalam testing itu selalu saja masih rata-rata hamzah dengan alif itu nggak paham, nggak benar jawabannya. Pokoknya apa definisi mat wajib mutasil? Apabila ada mat, huruf mat dengan mat lain. Apabila ada huruf mat, sesudahnya ada alif. Coba hamzah dengan alif disamakan. Alif dengan hamzah lain. Kalau alif itu huruf mati, dia tidak berharokat. Al alif pula yang baru harokat. Berupa hamzah, nah baru kena. Ya, jadi apabila ada huruf mat, berarti berupa hamzah di dalam satu kata. Kalau mat jain fasil, apabila ada huruf mat, berarti berupa bukan alif, hamzah di lain kata. Untuk wares itu baik mat wajib mutasil dan mat jain fasil dibaca atul 6 harokat atau alifba 6 harokat. Ingat-ingat, kalau hafaz 4 harokat semua. Maka di sini termasuk berbeda antara bacaan hafaz dan wares. Ingat-ingat. Contoh umpamanya, wa amruhu ilallah, hu ilallah. Wa amruhu, hu ada bacaan panjang. Berarti ada huruf madnya. Huruf madnya berupa apa? Wau. Waunya mana? Nggak ada rosem. Setelah huruf mad wau nggak ada rosem berupa apa? Amruhu ilallah. Hamzah kotok dia. Di lain kata berarti wa amruhu ilallah mad jaiz munfasil atau mad munfasil. Berarti untuk waras membaca dengan tul 6 harokat karena statusnya sebagai mad munfasil. Bihi ayu sholat. Bihi ada bacaan panjang. Berarti ada huruf mat. Huruf matnya berupa apa? Ya, ya-nya mana? Bihi. Tidak ada rasul. Setelah huruf mat yang nggak ada huruf mat ya yang nggak ada rasul, sesudahnya berupa hamzah ayu sholat. Bihi ayu sholat. Berarti mat jain fasil dong. Iya. Atau mat munfasil. Iya. Nah, berarti untuk waras baca dengan tul 6 harokat karena hukumnya mat munfasil. Nah, ini mat munfasil. Definisi mat sesudahnya ada alif. Kasian banget itu. Awas deh ya, kalian model kayak begini yang muda-muda aja masih bocoran. Oke, dah. Nah, sekarang untuk ciri khas bacaan waras itu adalah mat badal. Halaman berapa mat badal? Halaman 20. Tolong, halaman 20. Udah ketemu? Dibaca di sini ya, jangan sampai kita mendefinisikan mat badal itu amburadul juga. Nah, di sini sampai baliknya mat badal. Tapi mat badal dulu lah. Halaman 20 dulu aja. Halaman 20 ya, satu halaman itu sampai di atasnya itu. Halaman 21 yang paling atas ada 2 baris itu. Saya kasih waktu 4 menit. Tolong mat batal Anda harus sembuh. Jangan sampai kemarin-kemarin Anda yang mendefinisikan mat batal Anda nggak benar. Ya. 1, 2, 3, 4 menit. Kasih stabilo yang penting-penting. Mainkan.
adalah apabila ada huruf mat sebelumnya berupa hamzah, baik hamzahnya sabit maupun mughoyar. Sabit itu apa? Tidak berubah. Bunyi hamzahnya kalau tidak berubah a atau i atau u. Mughoyar artinya berubah. Berubahnya itu ada 3 macam. Berubah karena peristiwa an-naql, berubah karena peristiwa al-ibdal, penggantian huruf, ada karena peristiwa tasdil. Nah, jadi sebelum huruf mat berupa hamzah yang sabit. A, I, U. Contoh. Amanu, Adam, ya. Amantum, ya. Terus kalau sebelumnya hamzah, sebelum huruf mat wau, berupa hamzah, utia, utu, raufun, ya. Wallahu raufur rahim. Kalau sebelumnya hamzah berupa sebelum huruf mat berupa hamzah yang berakhir kasroh, iman, ya, iman, ya, iman, terus apalagi ya, baisin, bi'adzabim baisin, baisin itu mad badal, ya. Nah kita ya di dalam buku tajwid itu jangan sampai mad badal ialah amanu dibaca amanu, ata dibaca ata. Itu mah bukan definisi, contoh itu. Ini buku tajwid contohnya dua-duanya, hanya 2 itu amanu sama adab. Sehingga kita itu ya dikira mad badal itu cuma itu aja. Itu mah contoh, bukan definisi. Ya definisinya seperti ini tadi. Kalau untuk hafaz, ya untuk hafaz, ya di buku tajwid itu kan hafaz ya, tajwidnya hafaz. Sebelum huruf berupa hamzah. Itu khusus yang sabit, yang tidak berubah. Iman, utia, ro'ufun, baisin. Nah itu ya. Itu namanya apa? Mad badal untuk definisi hafaz. Tapi kalau untuk waras tambah. Nah, ada huruf mad sebelumnya berupa hamzah yang sabit maupun mughoyar. Yang tidak berubah maupun yang berubah. Mughoyar atau berubah itu karena adanya peristiwa an-naql. Man amana menjadi mana-mana. Jadi sebelum huruf mad mana-mana. Sebelum huruf mad bukan hamzah lagi tapi sudah nun. Mana ya? Mana-mana. Sebelum huruf mad bukan hamzah tapi nun. Tapi nun di sini karena ada peristiwa an-naql gitu loh. Jadi bukan hamzah lagi tapi sudah berubah menjadi nun. Ya, contoh lain. Kul utia. Nah, utia mad badal. Tapi kalau untuk waras kulutia. Nah, baca kulutia. Nah, itu kulutia itu berarti apa ini? Sebelum huruf mad berupa Sama gitu. lam, bukan hamzah tapi lam itu karena peristiwa apa? Dia anak itu apa sih? Ya, harokatnya hamzah dipindah ke huruf mati sebelumnya. Kulutia berarti huruf mati sebelumnya berupa lam. Berarti lamnya asalnya kul utia menjadi kulutia, menjadi hidup dan dia bukan apa? Bukan hamzah lagi, tapi karena peristiwa an-naql menjadi lam. Nah, kayak begini itu masih mad badal. Madul badal al-mughoyar bin naql yang tadi, yang sekarang al-madul badal al-mughoyar bil ibdal. Ketiga, mughoyarnya atau berubahnya ada peristiwa at-tasil. Tasil itu bacaan hamzah ya. Bapaknya baca tasil. Aamantum, aamantum ya. Aamantum itu sebelum hamzah yang kedua dibaca tasil. Amantum. Nah, tuh. Amantum. Bukan a, bukan amantum tapi ha. Nah, dibaca tasil.
itu sebelum huruf mat berupa hamzah, tapi hamzahnya udah dibaca tasdid, sudah berubah, masih tetap bisa disebut madul batal. Kalau mau komplit, madul batal al-mughayyar bil bitasdid. Oke. Nah, contoh lain umpamanya apa? Kalau tasdil itu aamantum, lihat, jaa ahadun, 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 ya, jaa, ahadun, karena hamzahnya yang kedua diibdalkan, ya. Jaa alu fir'auna, alu itu mad batal, ya. Tapi untuk waras nanti ja'alu, bukan alu, tapi alu, baca taksil. Ini untuk waras tetap diberlakukan hukum mad batal. Yang oleh karena mad batal, di antara imam 7 yang baca paling ya lain, ada perbedaan dengan imam-imam yang lain, adalah waras membaca dengan salah satu batal. 3 wajah boleh koster 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Salah satu badal. Oke? Nah, berarti ya alu Fir'aun. Boleh. Ya alu Fir'aun. Boleh. Ya alu Fir'aun. Kita samai ayat. Tadi ibdal. Ibdalkan dengan ya. Kita sama iya ya. Boleh. Binas sama iya ya 4 harokat. Binas sama iya ya. Man amana, mana boleh, mana boleh, mana kul utia, kulu tia boleh, kulu tia boleh, kulu tia. Wal iman min qabli waliman, walimana, walimana. Aduh. Oke, itu tetap diberlakukan dan boleh tetap disebut namanya mad batal. Al-mughayyar mungkin mughayyar bil nakal, mungkin mughayyar bil ibdal, mungkin al-mughayyar bil bitasdid. Nah, kecuali yang dikecualikan. Dilihat tuh, kecuali halaman 19. Oh, maaf salah, saya salah. Apa yang dikecualikan? Halaman 21, ya. Penjelasan waras itu yang dikecualikan ada berapa? 1, 2, sampai baliknya. Saya kasih waktu 3 menit. Halaman 21. Apa itu? Adapun itu apa penjelasan selanjutnya mulai dari itu, Neng.
Nah, oke. Jadi ini ya untuk mad badal oleh wares ada yang dikecualikan, artinya mad badalnya huruf madnya tidak dibaca dengan salah satu badal, tapi hanya kosor mad badal 2 harakat kan sebagaimana imam-imam yang lain seperti Hafs, yaitu lafaz apa? Israil, Israila itu loh. I-nya itu kan sebelum huruf mad berupa hamzah. Hamzahnya sabit. Israila, ya Bani Israila budullah Robbi wa Israila. Ketika diwasolkan ya Israila. Kalau wakaf Israil itu hukumnya bukan mad badal tapi mad alif disukun. Kita tidak membahas mad alif disukun. Jadi tetap kalau diwasolkan baru terjadi hukum mad badal karena sebelum huruf mad berupa hamzah yang sabit ya. Seharusnya bisa mempunyai hukum salah satu badal. Tapi ini dikecualikan. Israila nggak boleh Israila butuh nggak boleh. Hanya 2 harokat. Pengecualian. Kalau pengecualian mesti sedikit. Pengecualian kalau lebih banyak nggak ada itu. Oke, nah 2 apa ya yang dikecualikan? Kalau ada hamzah apa? Ada huruf mad sebelumnya berupa hamzah dan sebelum hamzah berupa huruf soheh mati dalam satu kata. Contohnya Quran. Allamal Qur'ana allamahul bayan. Quran itu ada huruf mad sebelumnya hamzah. Tapi sebelum hamzah berupa huruf mati soheh yaitu ro. Ya, ro itu huruf mati soheh itu apa sih? Selain huruf ilat, selain alif au ya yang disukun ya. Kalau alif otomatis sukun, kalau ya mati atau wa mati. Sebelumnya apa ini tadi? Untuk di apa? Wares ya. Mas'ula contoh, Quran, mad'uman. Nah, itu semua karena sebelum hamzah berupa huruf soe mati tidak dibaca dengan salah satu badal oleh waras, tapi cukup 2 harokat saja. Seperti hafaz, ya, mas'ulah, mad'uman, Al-Quran. Oke? Nah, ada yang dikecualikan lagi apabila sebelum huruf mat itu hamzahnya bukan hamzah kotor tapi hamzah wasol. Itu nih kitabin, iti bi Qur'anin, itu hamzahnya hamzah wasol. Maka tidak berlakukan apa? Tidak diberlakukan matul batal al mughayyar bil apa itu dengan salah satu batal nggak boleh. Jadi hanya 2 harokat. Itu nih nggak boleh. Itu nih nggak boleh. Oke, nah itu tadi termasuk pengecualian. Ada lagi yu'akhidhukum tapi itu khilaf, nanti ada penjelasan di belakang. Yu'akhidhukum boleh kosor diberlakukan, balik boleh juga dibaca dengan salah satu batal. Tapi rinciannya di belakang nanti kapan untuk bisa salah satu batal atau dengan kosor mat batal. Nah, ini tadi kalau lafaz al-ana wa qad asaita qablu. Nah, al-ana. Nah, al-ana itu nanti bacanya alana. Bacaan nakal. Seharusnya mad batal itu boleh dibaca dengan salah satu batal. Tapi ini ada rincian nanti bab pemindahan huruf ya. Dan huruf pada bab pemindahan huruf pemindahan harokatnya hamzah ke huruf sebelumnya. Nah, nanti di belakang. Oke. Nah, jadi ini tadi termasuk apa? Adanil ula itu bacaan waras adanilula lula. Kalau lula berarti sebelum huruf mad bukan berupa hamzah tapi udah lam, tapi lamnya karena peristiwa nakal. Ini di sini untuk bacaan waras adanilula lanya boleh al-fatah boleh taklil nanti
itu untuk bacaan wares, ya, adanil ula, nah, nanti ada rincian, ya. Rinciannya di mana? Di bab pemindahan harokat huruf, ya. Di halaman berapa itu? Ya. Dah, oke. Ini tadi mad badal yang dikecualikan, ya. Sekarang ya, tolong ya. Ini untuk wawasan aja, ya. Jadi kalian atau kita ini suka al-zakaroni, al-anak. Itu nggak tahu hukumnya. Padahal itu semuanya mak lazim. Bukan untuk waras saja, tapi sebelum yang berarti termasuk hafal. Itu bacaannya dua wajah seluruh imam kiroat. Ya. Tolong dibaca 4 menit. Ini rom apa nomor 3, ya, nomor 3 halaman 23. Paling atas itu judulnya apa? Bacaan huruf mat yang sebenarnya berupa huruf mati, huruf mat, ya, huruf mati berarti mat lazim, ya, atau mat arid disukun. Jadi setelah huruf berupa huruf mati itu ada kalanya matinya asli, ada kalanya matinya tidak asli. Tolong dibaca sini, jangan sampai kalian sarjana Quran seperti yang saya jelaskan tadi, memalukan. Mat arid disukun aja nggak tahu, mat lazim nggak tahu. Tolong dibaca sampai baliknya. Saya kasih waktu 5 menit, Neng. Mainkan stabilo.
Nah, kita mat lazim ada mat arid sukun aja. Jangan sampai kalian calon sarjana Al-Quran mendefinisikan mat lazim atau apa, apalagi mat arid sukun. Itu nggak jelas. Ingat-ingat, mat arid sukun coba di buku-buku tajwid. Dulu sering saya katakan, buku tajwid ditanya, kenapa itu mat arid sukun? Karena kan di akhir ayat, coba jawaban yang nggak jelas. Apanya yang di akhir ayat? Ya. Kenapa itu? Karena matobi dibaca wakof. Lah coba, matobi dibaca wakof. Itu definisi dari mana? Buku yang nggak jelas itu untuk anak SD itu. Ya, untuk taman kanak-kanak itu. Kalau sarjana Al-Quran nggak pantas itu. Ya. Jadi tolong, ya jadi apa? Kalau setelah huruf berupa huruf mati, huruf matinya itu ada dua kriteria. Mungkin matinya asli, mungkin matinya tidak asli. Loh, gitu loh. Kalau setelah huruf berupa huruf mati tapi asli dalam satu kata, mat lazim. Jadi panjang huruf matnya 6 harokat. Tapi kalau huruf matinya di lain kata, huruf matnya bukan dibaca panjang 6 harokat, malah dibuang, berarti nggak ada bacaan panjang. Kalau nggak ada huruf mat kan berarti nggak ada panjang. Kolul, alhamdulillah, asalnya kolu. Kalau diwakafkan gitu. Kolul, alhamdulillah. Wakolal, alhamdulillah. Kolu itakoda. Wakolut takoda. Oke, nggak boleh kolut takoda. Karena setelah huruf berupa huruf mati tapi di lain kata. Berbeda dengan setelah huruf berupa huruf mati tapi tidak asli. Kapan tidak asli? Karena ada peristiwa wakof. Contoh, nasta'in setelah huruf berupa huruf mati. Asli dia. Karena ada peristiwa wakof. Ini namanya mat arid disukun. Jadi jangan sampai mat arid disukun aja dulu nggak tahu mat lazim. Nanti mat lazim kalau sudah tahu panjang huruf matnya baru diurai atau mat lazim kilmi mukhafaf, kilmi mutakol, harfi mukhafaf, harfi mutakol. Semuanya 6 harokat itu definisinya. Maka ini untuk supaya ingat kembali. Dilihat di Maisuro. Halaman 71. Halo. Apa itu? Mat arid? Ya, mat arid sukun. Ya, Neng. Sukun ya, Pak. Tolong dibaca. Kasih stabilo, Neng. Jangan sampai mat arid sukun aja kita itu kedodoran. Nggak tahu, memalukan itu. Ya, silakan dibaca, Neng. Halaman 61 berapa nih? 71 mat arid sukun. Ayo baca, yang lainnya dengerin. Kasih stabilo. Mad arid sukun ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati tidak asli atau arid atau terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan ketika terdapat mad arid sukun lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Pertama, bila mad arid sukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan bacaan panjang 2 harokat. Kedua, bila mad arid sukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya mempergunakan bacaan panjang 4 harokat. Ketiga, bila itu namanya walafdu fi nadirihi kamitslihi apa? Walafdu fi nadirihi kamitslihi. Gimana itu? Di Maisuro. Ayo. Walafdu fi nadirihi kamitslihi. Mungkin halaman 65, Pak. Kalau enggak 65 67. Lihat di Maisuro.
Mungkin 65, Neng. Atau 67. Coba dilihat. Ada nggak di catatan kaki? Rasi, ya. Walatu finadirihi kami. Yang di atasnya mat munfasil. Mat munfasil. Ada nggak? Iya, Halaman 67. 68, Pak. 8. Coba dibaca, Neng. Kasih. Sabilo. Ayo, halaman berapa? Halo. Ayo, Neng. Dibaca, Neng. Kalau di catatan kaki nomor 93, Pak, halaman 67. Apa? Rasi dan Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil sama di dalam kekuatan dan martabatnya, atau mutasawiyani fil quwwati wal martabati. Satu level. Maka dari itu, ketika pembaca Al-Quran mendapatkan kedua hukum tersebut, haruslah dibaca sama. Artinya, bila salah satu huruf madnya, baik mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harokat, maka yang satunya juga 4 harokat. Demikian bila dibaca 5 harokat. Lihat Muzakirah fi Tajwid halaman 71. Keterangan tentunya menurut Farid Asyatidiyah. Serasi dan tertib dalam membaca lafaz yang mempunyai hukum sama atau satu level adalah sebagai keniscayaan di dalam usaha meningkatkan tartil yang berkualitas. Hal demikian sangat ditekankan oleh Ibnul Jazari pada baitnya yang terkenal wallafzu fi nawirihi kamislihi, menjaga konsisten bacaan suatu lafaz yang hukumnya konsistensi. Ya, Pak. Konsistensi menjaga. Coba dilihat. Ya, untuk menjaga konsistensi bacaan suatu lafaz yang hukumnya sama adalah sebagai keniscayaan. Lihat Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi ya mat alif sukun itu lebih dari satu tempat. Yang pertama kan karena dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6. Kalau yang pertama 2 terus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terus kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kayak gitu enggak boleh. Ada yang lebih panjang, harus rasi. Ya, wallahu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, itu materi sukun. Nah, sekarang tolong di Maisuro halaman 69, Neng. Mak Azim, coba dilihat. Udah? Ada ta'riful lazim yang tengah itu. Yang perhatian itu ya, Pak? Ya, ada yang tengah kan itu. Tulisan Arab itu, ta'riful lazim. Ayo baca. Tabilo. Ta'riful lazim huwal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan sukunan asliyan aw harfan musyaddadan fil kalimati awil harfi wa miqdaru apabila terdapat huruf mad sesudahnya diikuti huruf mati asli atau berupa huruf bertasydid yang masih terletak dalam satu kata, baik terdapat pada fawatihus suwar atau bukan, maka terjadilah hukum mad lazim. Dan panjang bacaan huruf madnya adalah 6 harokat. Harus 6 harokat. Ingat, mak lazim gitu aja. Tapi kalau kita kan selama ini mak lazim kilmi mukhafa, mak lazim kilmi mutaqal, mak lazim harfi mukhafa, itu semuanya itu 6 harokat semua. Pertama ini dipahami baru apa? Yang halaman 68 itu. Apa itu? Mak lazim. Ya, 68 mak lazim bukan? Iya, Bapak, mad lazim. Nah, itu dipecah. Kalau mau nama ya. Tapi nggak tahu nama, yang penting setelah huruf mat berubah huruf mati asli dalam satu kata. Udah gitu. Karena mau mak lazim harfi mukhaf, harfi mutakol, mutakol termasuk manfaati,
semua itu panjang hurufnya 6 harokat. Jadi kita bikin ruwet sendiri. Oke. Nah, syaratnya apa? Kalau setelah huruf mat berupa huruf mati asli dalam satu kata. Kalau tidak asli, berarti mat disukun karena adanya matinya di ketika ada peristiwa wakof. Kalau tidak dalam satu kata, di lain kata, huruf matnya bukan dibaca panjang 6 harokat, tapi malah dibuang. Karena dibuang, huruf matnya tidak ada, maka tidak ada bacaan panjang. Makanya qolu alhamdulillah, qolul alhamdulillah. Ya. Wala ad-dolin, bukan wala ad-dol, bukan. Karena apa? Terletak di dalam ya di lain kata antara huruf mat dan huruf mati. Mati asli itu apa? Baik wasol maupun wakof dia tak mati. Mati tidak asli, matinya hanya ketika wakof, tapi begitu wasol dia yang mati itu menjadi hidup kembali. Nasta'in wakof. Begitu diwasolkan nasta'inuh tina. Dia menjadi hidup lagi. Oke, itu tadi apa itu mat apa namanya mat lazim dan mat aridis sukun. Ya, tolong sekarang ya dibaca ini huruf mat ada huruf len. Ya, kalau Fatihus Tuar itu sama aja dengan bacaan hafaz seluruh imam qiraat sama Fatihus Tuar. Sekarang tolong nomor 4 halaman 26. Halaman 26. Apa itu? Judulnya apa, Neng? Kasih stabilo. Huruf len yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati. tolong di sini ini termasuk kekhususan untuk waras. Tidak seperti hafaz. Nah, tolong dibaca ini huruf len sampai baliknya ya. Habis dua halaman, saya kasih waktu 6 menit, Neng. Tolong fokus. Karena jangan sampai Anda ujian nanti gara-gara Anda nggak fokus, tidak dihafal, ini nggak mengerti, Anda akhirnya di akad Anda nggak muncul dan disalahkan saya. Fokus, 1, 2, 3. Ya, 70, Bapak. Coba dibaca. Kalau matlin itu apa? Iya. Ini matlin huruf len jelas itu. Mohon maaf, Bapak. Ayo dibaca. Ya. Matlin ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati tidak asli. Terus? Baik berupa huruf hamzah maupun bukan, yang disebabkan wakof. Dengan catatan ketika terdapat matlin lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Bila matlin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka matlin kedua dan seterusnya mempergunakan panjang bacaan 2 harokat. Bila matlin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka matlin kedua dan seterusnya mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Bila matlin tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 6 harokat, maka matlin kedua dan seterusnya juga mempergunakan panjang bacaan 6 harokat. Ya, yang tadi walatu finadirihi kamislihi itu loh tadi loh. Dikasih tabilo enggak tadi halaman 67. Walatu finadiri kami membaca
sebuah bacaan yang hukumnya satu level atau sama, nah itu harus baca dengan rasi dan seimbang. Oke, nah ini saya ulangi. Definisi huruf lin dengan maklin itu lain. Kalau huruf lin tadi, ya mati belumnya fathah, waw mati belumnya fathah. Contoh, kaifa fa'ala, yauma idzin. Nah, itu ya, yauma idzin. Yauma idzin waw mati belumnya fathah. Yang ada huruf lin. Alam taro kaifa fa'ala, yang ada huruf lin ya. Tapi alam taro kaif baru ada matlin, bukan huruf lin. Ila fi Quraisy itu matlin. Tapi kalau ila fi Quraisyin ila fihim diwasolkan, nggak ada matlinnya, yang ada huruf lin, Neng. Ya, berarti kan yauma idzin nggak ada matlinnya, yang ada huruf lin. Tapi wa amanahu min khauf baru ada matlin karena diwakafkan kan setelah huruf wawu apa huruf lin wawu ada huruf mati tidak asli karena peristiwa wakaf. Ini matlin dengan huruf lin aja nggak tuntas. Ingat jangan sarjana Al-Quran matlin dengan huruf lin aja nggak jelas. Ya, ingat kayak gitu. Jangan sampai memalukan. Ya, dah, oke, ditutupan masih terbuka. Nah, huruf lin matlin tadi, tolong tadi halaman berapa tadi yang di buku waras? Nomor 4 tadi halaman berapa? 26. Apa, Neng? Ya, Pak, 26. Nah, coba. Di sini apa? Ada huruf lin. Nah, tuh. Huruf lin tahu ya, bukan matlin. Huruf lin. Jadi ya mati sebelumnya fathah atau waw mati sebelumnya dom. Waw mati sebelumnya fathah juga. Oke. Ini setelah huruf linnya berupa hamzah. Loh, gitu loh, Neng. Contoh saya sauatikum donas saui. Loh, itu loh. Oke, setelah huruf lin berupa hamzah. Maka huruf linnya untuk bacaan wares, baik wasol maupun wakof, dibaca huruf linnya dengan 4 harokat atau 6 harokat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. 4 harokat atau 6 harokat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wakaf juga sama. 4. Innallaha ala kulli syai'in. 4 harokat. Innallaha ala kulli syai'in. Donnastau. 4 harokat. Donnastau. 2 harokatnya nggak ada. Ketinggalan. Khusus setelah huruf lin berupa hamzah. Kalau bukan hamzah, ya matlin biasa. Ya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Itu namanya matlin. Nah ini matlin yang sesudahnya atau huruf lin yang sesudahnya berupa hamzah. Untuk khusus waris ya, huruf linnya boleh 4 harokat atau 6 harokat. 2 harokatnya nggak boleh. Baik wasol maupun wakof. Ya. Kahai atit toir. Kahai atit toir. Itu kalau untuk waris kahai atit toiri 4 harokat atau kahai atit toir. Nah, gitu loh, Neng. Ya, itu namanya apa? Tapi kalau bukan hamzah, ya menjadi matlin seperti hadis yang di Maisuro tadi. Sekarang tolong ya bacaan untuk si apa nama untuk waras tadi membaca dengan 4 harokat tawasutulin atau 6 harokat tululin.
harokat atau 6 harokat kecuali ada lafaz-lafaz tertentu. Yaitu halaman 28. Ya. Yaitu lafaz apa? Yang A dulu. 27. Yang paling bawah itu catatan apa? Nomor 1 apa? Sauat ya, sauatikum. Nah, tuh. Sauatikum itu ada huruf len sesudahnya berupa hamzah. Atikum ada mad badal. Tuh. Mad badal untuk waras salah satu badal. Huruf len di sini sauatikum karena setelah huruf len berupa hamzah, maka dia 4 harokat atau 6 harokat. Akan tetapi di sini cara membacanya yaitu apa? Mad badalnya tetap dengan apa? Halo, mad badalnya dibaca berapa? Khusus sauatikum. Akul dan at-tawasud. Apa? Akul dan at-tawasud. Tawasud. Itu apanya? Ya, kalau mad badalnya rinciannya, kalau huruf lennya al-qasar tanpa memanjangkan, maka mad badalnya salah satu badal. Sauatikum. Ya, itu sauatikum, Tapi kalau huruf lennya dibaca tawasud, A-nya mad badalnya hanya boleh tawasud. Sauatikum. Nah, tapi kalau ya itu hanya boleh tawasud aja, ya tulnya tidak, ya. Berarti waras pada sauatikum yang mad 4 wajah, ya. Kalau tawasud, kalau kosor mad badal, salah satu kosor tanpa memanjangkan huruf lennya, ya, tahu A-nya boleh salah satu badal karena mad badal, ya, untuk waras. Tapi kalau tawasud, ya, mad badal hanya tawasud. Berarti tulnya, ya, tulnya huruf len nggak ada, ya, hanya tawasud yang boleh. Ini pengecualian. Seharusnya kalau andai kata tidak pengecualian, karena mad badalnya salah satu badal, berarti 3 wajah, huruf lainnya 2 wajah, berarti seharusnya 6 wajah. Ini hanya 4 wajah bacaan yang diperbolehkan di dalam tatbik atau mempraktekkan bacaan waras. Oke, terus nomor B apa? Al-mau'udah. Wa idzal mau'udah setelah huruf len wawu berupa hamzah. Ya toh? Mau'udah. Seharusnya huruf lennya dibaca berapa harokat? Boleh 4, boleh 6, ya toh ya. Tapi di sini termasuk pengecualian, ya, huruf lennya itu hanya boleh dengan tanpa memanjangkan, kosor tanpa memanjangkan, ya, tanpa memanjangkan huruf len. Jadi mau, tapi u-nya karena dia badal boleh satu badal. Boleh, berarti wa idal mau'udatu su'ilat, wa idal mau'udatu su'ilat, wa idal mau'udatu su'ilat. Harokat badal. Huruf lennya tidak dibaca panjang sama sekali, yang seharusnya karena setelah huruf len berupa hamzah itu boleh tawasud dan tul huruf len, tapi tidak dilakukan, termasuk pengecualian. Atau lagi mau ilah, ya, induni mau ilah itu kan berarti setelah apa? Mau ilah setelah huruf len mau ilah berupa hamzah kan, seharusnya dibaca berapa harokat huruf lennya? Boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi ini termasuk pengecualian, mau ilah hanya huruf lennya tanpa dipanjangkan sama sekali. Nggak boleh mau ilah, nggak boleh. Mau ilah hanya tanpa memanjangkan mau ilah. Intunihi mau ilah. Nah gitu. Ini
Ya, kalau dikecualikan mesti lebih sedikit, kalau lebih banyak itu enggak ada itu. Kecuali, nah kan kecuali itu mesti yang sedikit. Oke, dan nafas-nafas tertentu yaitu sawatikum, nah, apa sawatikum min dunihi mau ilah, terus apa tadi? Satunya lagi apa? Mau udah. Dah, sekian. Wassalamualaikum. Di absen, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.